Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi kembali di Padepokan Santri Islami Darussalikin bersama Cak Warto. Di sini juga ada Kang Dedi, ada Kang Ahmad, ada Pak Tarso, ada Pak Prato dan juga Bang Andri. Ya, malam hari ini kita bersilaturahmi untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang rupanya bisa menjadi ganjalan buat kita, ataupun ada hal-hal yang ingin kita tanyakan, sesuatu yang belum kita pahami. Ayo kita urun rembuk, kita diskusi di sini. Jadi Pak Dedi. Rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditanyakan? Dari Pak Dedi. Ya silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya kurang dulu. Ya, baik. Malam ini kita sudah masuk ke malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Yang akan kita hadapi nanti adalah puncaknya, yaitu Idul Fitri. Yang mungkin kita perlu suatu pencerahan. Idul Fitri yang bagaimana yang bisa kita jadikan suatu patokan untuk yang tidak mengikuti kebanyakan orang. Jadi umumnya orang beridul fitri dengan Beraneka ragam. kesenangan. Namun tidak ada bekas-bekas daripada yang dia terima dari selama Ramadan yang dia ikuti. Kiranya seperti apa tuh Idul Fitri yang benar-benar menjadi suatu kesimpulan untuk orang-orang yang benar-benar dalam puasanya. Demikian. Ya, dari. Oke, Kang Ahmad. Ya, ini dia Pak Tarso. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar informasi Pak Kiai. Itu waktu ngaji di atas itu sebaik-baik perkara itu kan di tengah-tengah. Tapi dalam prakteknya kayaknya sulit untuk di tengah. Artinya begini Pak Kiai. Seseorang yang cenderung ke akhirat pasti dunianya enggak begitu. Tapi kalau sesuatu itu cenderung ke dunia, akhirat yang dikesampingkan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya walaupun nggak bisa tengah-tengah persis Pak, mendekatin tengah-tengah, mendekatin aja Pak, nggak harus tengah-tengah. Jadi dunianya dapat, akhirnya juga dapat. Artinya selamat dunia, selamat akhirat. Ya mungkin ada langkah-langkah yang harus, atau syarat-syarat atau gimana yang harus dibicarakan. Itu aja pertanyaan saya. Pak, ini pertanyaan. Itu. Pertanyaan apa? Ini dia nih pertanyaan. Ya. Lanjutnya tanggapin dulu. Tanggapin dulu nanti ya. Tanggapin dulu. Oh gitu. Kalau dia mau nanggapin. Silakan ditanggapi. Mau ditanggapi? Langsung aja ke Cak Warto mungkin ya. Ada dua pertanyaan, Pak. Ya, yang pertama itu Ramadan akan berakhir, kemudian kita akan berid. Lalu apa yang seharusnya dilakukan gitu ya, Pak Didi? Ya, bagi orang-orang yang
akan berakhir ketika Ramadan dan menghadapi Id. Terus asarnya mungkin ya. Ya, asarnya itu seperti apa seharusnya ketika dia berpisah dengan Ramadan memasuki Idul Fitri. Itu. Terus kedua, Pak Tarso tadi tentang ausat khairul umuri ausatuha gitu. Sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya gitu ya. Pertengahannya. Bagaimana menyikapi antara akhirat dan dunia. Nah, terus harus bisa di tengah. Paling tidak mendekati gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu? Seperti itu. Monggo ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk dalam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, Amin. kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Amin. Ada dua bahan rembukan ini ya yang diajukan dalam urun rembuk kita malam hari ini. Ini ngopi disik ya? Ya, ngopi disik. Ngopi disik kan? Ngopi disik. Ngopi disik. Ngopi disik. Ngopi mulai pikir disik diskusi asik ya, urun rembuk keren nih temanya. Yang pertama bahan rembukan kita adalah apa yang harus kita lakukan di akhir Ramadan supaya kita selesai Ramadan menjadi orang yang beridul fitri gitu maksudnya ya. Kan udah bertahun-tahun udah mengalami begitu ternyata. Kan tiap tahun asal selesai Ramadan idul fitri. Jadi Pak Dedi saya tambahkan, dia tidak mengikuti kebanyakan orang. Ya. Kebanyakan orang kan seperti itu ya. Semacam kayak kegembiraan barbar, potong tempat dan sebagainya. Mungkin gitu ya. Ya. Tidak mengikuti kebanyakan orang. Ya. Idul Fitri yang tidak mengikuti kebanyakan orang. Dia pulang kampung terus main ke hutan. Jadi nggak mengikuti kebanyakan orang. Iya. Ada jawaban lain? Saya berikan jawaban kan yang mudah dan simpel. Berarti ditolak ya. Orang umum ya. Tadi kan dipertegas Pak Prapto. Yang dimaksud itu beridul fitri yang tidak mengikuti kebanyakan orang. Ya udah kita pulang kampung terus main ke hutan. Sendiri. Jadi yang ngikutin kebanyakan orang. Ngikutin kebanyakan harimau, apa ngikutin kebanyakan kancil atau ngikutin, iya kan? Nah, enggak, barangkali ada mau ditanggapi. Enggak, ini jawaban saya, Pak. Nah, ini kan jawaban jujur ya? Jujur nggak siapa? Jujur. Kalau ingin beridul fitri tidak ngikutin kebanyakan orang, pulang kampung terus pergi ke hutan, masuk ke dalam gua. Kalau ngikutin kebanyakan orang, cakep tuh. Idul fitri sendiri. Kalau jawaban saya salah dibenerin ah. Mau namanya urun rembuk kok. Jawabannya sih bener Pak. Hah? Jawabannya sih bener. Nah, terus ada kurang? Cuman yang dimaksud, Nah, maksudnya ada berbeda lagi kan? Bukan itu. Baru 5 menit berubah pikirannya. yang saya tangkap bukan itu. Gitu. Yang saya tangkap bukan itu yang dimaksud. Nah, gimana? Yang dimaksud kan kebanyakan orang kan ya tidak walaupun tidak mendapatkan hikmah dari puasa, dia tetap menerayakan lebaran itu tadi kan beri kegembiraan, sedangkan mungkin ya dengan ya seperti itulah tiap tahun motong ayam, opor, apa namanya gitu ya Mas Yedi kira. Nah, sedangkan mengikuti kebanyakan orang, saya akan sesat dari jalan. Mungkin masih dimaksudkan begitu ya? Ya. Oh, ya. Nah, iya akan mantul berarti ya. 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 Tidak harus dikebrahuyah podo asine. Ya kan? Enggak setiap mengikuti banyaknya orang
sesat dari jalan Allah yang benar. Banyak orang yang tidak sesat kok. Ya jangan ikutin yang sesat kan. Benar? Indonesia aja sekitar 280 juta orang. Zaman bisa ngikutin 10 juta orang itu udah kebanyakan orang. Ya kan? Terus selama ini kan Idul Fitri ya kayak begitu kan, mau ngikutin yang gimana, mau pakai model apa, usulkan lah. Selama ini kita Idul Fitri gimana sih? Enggak, biar jelas itu Pak. Betul. Berarti selama ini kita sesat dong. Kalau kita selama Idul Fitri mengikuti kebanyakan orang itu sesat gitu ya. Apakah selama ini kita sesat? Enggak. Enggak, ya wis. Harus Idul Fitri sendirian. Kemarin saya udah ngomong yang malam-malam itu. Monggo silakan loh. Mas Prapta gimana tuh? Enggak sesat. Karena itu silaturahmi kan. Kalau kata makanya laburan itu lebaran itu kan silaturahmi, menyediakan hidangan sedemikian rupa walaupun tidak dimakan untuk menjamu tamu yang setahun sekali, yang tamu-tamu itu saudara ngumpul itu saling maafkan, minal aidin wal faizin kan, mohon lahir batin, bahkan yang tua ngaku salah dan yang udah itu bagus kan gitu. Iya. Iya. Sesatnya di mana? Loh, nek ngono wis apik terus arep njaluk Idul Fitri sing piye nek? Kalau yang begitu udah dianggap apik kan ya arep sing piye nek? Enggak, ini urung rembuk loh ya. Ini kontennya urung rembuk loh. Kita bukan mau debat. Ini urung rembuk, ben genah. Saya mau urun pokoknya. Ngono. Wis apa ae oleh nang gawe wong urun rembuk. Lebaran ini biasanya kan, semua kan masak itu Pak ya. Ketupat sama sayur ayam. Tapi untuk tahun ini mungkin saya udah janji sama istri saya. Udah kemarin 2 hari sepakat. Bu, untuk tahun ini kita belajar untuk lain daripada yang lain. Apa Pak? Untuk tahun ini kita nanti rendang aja sama sambal hati aja. Jangan ikutin lah. Udah bosen gitu. Jadi untuk makanan Pak ini, kalau yang lain nanti Pak Kiai yang jelasin. Untuk makanan saya rencana tahun ini berbeda dari lebaran-lebaran yang dulu. Jadi spesial beda itu. Apa kira-kira? Bung. Kalau nggak nyai rasem rencana ya mau rendang aja Pak. Nggak ngikutin orang-orang lah gitu. Masalah dari makanan ya Pak Kiai. Jadi kan saya udah berbeda. Yang penting kan nggak ngikutin banyak orang. Ketupat itu kan bosen. Memang udah janji Pak, boleh dicek. Saya bukan beda terus ya. Nanti apa kebenarannya ini boleh dicek. Ini memang Buat saya datang ke Pak Tarso dan nggak usah lah ini. Nanti nggak umum Pak gini. Justru kita mau lain daripada yang lain, jangan betul. Kayaknya asam apa goreng teri kayaknya lebih. Mungkin kalau orang ditawarin kan ini segini gitu. Jadi berusaha lah mungkin tahun ini ya sedikit-sedikit lah merubah Pak. Saya nggak mau Mulai dari segi makanan Pak Yai. Nanti kalau dari segi yang lain terserah Pak Yai menjelaskan. Kalau yang mau ketupat ke rumah saya, Ya, saya mau saya saya rasa ke rumah saya. Iya. Boleh kalau main. Boleh. Emang udah janji ya? Tunggu janjimu. Dari segi makanan yang nggak ngikutin banyak orang. Tapi dari segi yang lain, monggo teman-teman mau ada yang memberikan input kan Pak Dedi. Ya. Gimana menurut Pak Dedi bagaimana itu? Nah, Jawab apa iya. belum? Pak Dedi. Biar cek dulu mau. Iya. Jadi Gimana tuh? yang dimaksud kebanyakan itu dari segi Udah apa? jawaban ya, udah masukkan. Iya. Ya. Dari segi pakaian. Lebih mengerucut ke arah mana kita bicara gitu. Kebanyakan ketika selesai Idul Fitri itu berbaju itu putih-putih, hampir putih-putih itu. Bawa payah nggak ibu-ibunya putih-putih semuanya. Tapi setelah diperhatikan kok hanya putih pakaiannya saja gitu. Kalau begitu, udah tahun dulu sekarang kalau putih semuanya kan ya. Maksudnya semuanya pakaian putih. Iya, nggak anak-anak, nggak orang tua, nggak ibu, nggak siapa gitu. Harus putih gitu. Berarti beda dari pertanyaan tadi nih. Tapi enggak juga. Masa putih semua kita harus? Perhatikan aja kita. Nah, terus Banyak gimana? kan. Enggak juga. Itu Nggak nyambung ya?
Enggak, sama yang pertanyaan tadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Begini loh, Yang awal. apa ada kaidah yang menentukan kalau lebaran harus pakai putih-putih? Nah, karena saya lebaran nggak lebaran, kalau khutbah pakai putih-putih saya. Iya, iya. Lebaran nggak lebaran, khutbah cuma ada putih-putih. Dengan Idul Fitri Putih-putih. Tapi hampir kebanyakan orang semuanya melakukan demikian. Cara kita supaya berbeda dengan tapi yang datang ke saya ada pakai batik, ada yang mau yang putih-putih enggak. Karena setiap kita kondangan itu nggak ada yang pakai baju putih kok nggak ada. Karena pakai batik rapi, apapun supaya kita dipakai. berbeda gimana gitu. Tapi ketika datang suatu hari raya Islam tuh selalu menggunakan ya itu baju keislamannya itu putih-putih. Enggak, kenapa mereka nggak pakai baju batik yang sifatnya tuh ya nasional gitu. Malah dipakai untuk kondangan, memakai batik yang bagus. Itu saya rasa tidak perlu dipertanyakan. Buat apa itu kita rembuk ya kan? Itu kan masing-masing selera orang. Mode kan? Kalau kita pakaian itu mode, Pak. Warna itu mode. Itu feeling, saya mau pakai putih ya pakai putih, saya pakai batik, saya pakai kaos oblong ya kaos oblong, saya pakai enggak ada hubungannya dengan Idul Fitri sebetulnya. Karena enggak ada yang menganjurkan. Pokoknya Idul Fitri harus pakai putih kecuali ada yang menganjurkan. Apalagi ini dihubungkan dengan kebanyakan orang. Enggak, kebanyakan orang enggak gitu. Itu saya pakainya warna-warni ya, saya juga bukan warna-warni. Perlu nggak sih ini dibicarakan kayak gini? Ini kan cuma kebiasaan. Nggak suka-suka orang mau pakai apa. Jadi kita nggak perlu kan kita mau mainin orang pakai baju warna apa itu. Perlu nggak sih Pak kita mainin orang pakai baju warna apa itu? Yang penting bersih. Yang Kecuali ada ketentuan Pak. Kenapa Pak? Kalau Idul Fitri harus pakai putih-putih kebanyakan orang. Kan nggak ada yang mengharuskan. Nggak ada. Nah, iya tuh, buat apa kita rembuk ya kan? Kan kita malah ngomongin orang. yang jelas Iya. apa yang dipertanyakan Mas Dedi itu kalau dalam Islam itu kayaknya kalau nggak salah ya itu hukumnya mubah kan. Mubah itu artinya pakai boleh nggak pakai boleh Begitu. ya mubah kan nggak ada hukum kalau nggak pakai ini suratnya nggak sah nggak pakai baju putih itu kan berarti kan hukum ini mubah dan rencana saya malah lebaran tahun ini saya nggak pakai baju putih Pak mau pakai kaos mau udah beli kaos Bukan mubah Pak, wajib Pak. baju putih itu ada dalam Al-Quran wajib Enggak kan sholat pakai baju wajib. oh iya menutup aurat Pak ya Boleh pakai boleh enggak. iya maksudnya menutup aurat artinya kan nggak Kalau harus masalah warna itu enggak ada hukum. iya nggak ada hukum ya sepakat Yang ada hukum itu menutup auratnya. Iya. Kalau pakaiannya kan mau model apa Bebas, ya. mau. Kalau sebatas itu masih wajar dan aurat tertutup. Iya. Sih, ya kan? Ini takon tapi bingung. Maksudnya tuh Eh, supaya kita Ayo, tanggapannya Nah, ya. iya, iya, Coba, coba ya. Iya, makanya, Pak. Iya. Tambah rame kan? iya Jadi ya kan maksudnya Pak Dedi, bahasan ini biar ketol. maksudnya Pak Dedi itu kebanyakan orang beridul fitri kan begitu-gitu aja. Nah dia maunya kita tuh beda caranya gimana gitu supaya nggak ngikutin kebanyakan orang. Begitu. Ya udah tadi saya kasih tahu biar nggak gitu banyak orang pulang kampung terus main ke hutan. Nah, itu jawabannya. Salah, enggak salah. maaf, gini. Iya, Saya gimana? simpulkan gini. Coba diperjelas ya. Saya simpulkan gini. Kebanyakan orang kalau itu yang bagus, ya kan, sesuai Al-Quran, sesuai tidak melanggar, ya bagus pokoknya. Ya kan nggak apa-apa kan gitu. Ini apa Ya. ngikutin banyakan orang, tapi itu bagus kan nggak Iya. apa-apa. Enggak apa-apa kan enggak ada larangan. Nah, terus ini lagi Pak, tadi yang perbedaan antara Mas Tarso yang masalah dia mau ngerendang doang, nggak mau ketupat. Nah ini bagus nih, biar pemirsa yang itu juga tahu itu budaya, tapi kan itu filosofi mengandung makna kan. Masuk beda tuh ya. Ketupat, Ya. itu kan udah turun temurun. Nah ini nanti bisa di apa kupas tentang
ketupat itu kenapa kok ada ketupat semua? Nah, kamu beda nggak apa-apa gitu kan, tapi nanti ada maknanya tuh yang saya tahu. Nah, bisa diubah nanti biar pemirsa yang lain pada mengerti tentang kenapa kok Lebaran itu ketupat dan lain-lain. Baik, terima kasih. Kalau habis Ramadan, akhir Ramadan, ya kan, dari awal Ramadan begitu akhir Ramadan, itu yang pasti kan Idul Fitri. Kenapa yang ditanyakan bukan Idul Fitrinya? Kenapa pernik-pernik Idul Fitri yang dibahas? Nah, enggak, ini saya meluruskan aja bahasan ini. Iya. Loh. Hah? Iya, Pak. Nah iya. Ya, ya. Kita mau bahas Idul Fitri atau membahas Lebaran? Ya kalau habis Ramadan Sawalan ya Lebaran. Ya wis ngono kuwi. Semua orang Lebaran. Kalau habis Ramadan enggak ada yang enggak. Bocah ludu Indonesia yang ngono, golek sing Indonesia. Nek maning Indonesia itu kebanyakan orang pulang kampung main ke kebanyakan mungkin justru cari keramaian. Iya. Makanya tempat keramaian mesti penuh, Ragunan penuh, Ancol penuh, tempat wisata penuh. Mereka kok cari banyaknya orang. Buat apa jangan pakai baju baru nggak ada yang lihat? Kadung dandan, wangi-wangi, kan pengen dilihat orang. Teman libur Itu semua. kebanyakan orang yang begitu. Tapi kan nggak sesat. Tapi kan itu nggak sesat. Apa? Nggak sesat. Ya tergantung. Ya kan? Tergantung. Ya kan? Kalau hari raya yang harusnya menjadi perayaan kemudian berubah menjadi periaan itu sesat. Oh, iya. Meriaan. Loh, Taman mau perayaan apa periaan? Lho nek niate masak sayur asam karo rendang nggo periaan ya sesat. Apa dikira kok orang. Aku ben ketok Lain. lain. Ya padha ya niate mau ngarep pria. Ora krono Allah. Iya. Masuk. Masuk akal. Nek krono Allah ya Allah, aku bersyukur kepanjangan umur bisa beribadah selama bulan Ramadan. Saya berhari raya apa adanya, aku syukuri apa yang kau rezekikan. Ya udah ngono nih sekarang saya rasa ngono ya rasa kondo-kondo. Pokoknya Pak Wato teko suwi sayur asem karo Pak Pedho terus sambel bawang wis ngono wae lah wis. Iya, betul. Zaman mau perayaan mau periaan. Jangan bangga gitu ya. Tentang beda paling. Hah? Tentang beda bangga itu. Oh 11-12 asli ini. Lho iki namal amalu. Iya. Jebakan tuh. Oh lihatnya ben ketok nek beda. Beda. Beda-beda wae lah. Wis lah. Nek pengen jadi wong aneh ora usah berbuat yang aneh-aneh. Biasane yo panane. Biasane wis main ngono ora bodoh yo masak rendang yo enak. Aku bodoh aku makan sate kambing enak nyatanya. Bareng haji kalau bareng haji aku makan sate kambing yo enak. Itu ilmu orang. Oke ya? Ya. Oke. Enggak garamu-ramu enak kata-kata. Ya pertanyaan kedua tadi Mas Prof. Enggak, yang pertama juga belum. Oh belum juga ya? Yang udah selesai apa belum? Nggak tahu nih ini. Kayaknya Udah deal kalau itu. Yang ini udah deal. Belum selesai belum? Lo endingnya apa dong? Endingnya apa? Hutan. Besok kita mau bagaimana? Masuk ke hutan. Masuk hutan. Tadi ada ini, ada masukan. Apakah perayaan atau periaan ini kan? Jangan terjebak kita kepada periaan itu. Oke. Karamu nih. Kalau mau perayaan, jadikanlah Idul Fitri itu hari raya. Paham? Kalau mau berhari raya, ikuti. Kita ini manusia mau nurut siapa? Kalau kita beragama Islam, kita bertuhan, ikutin bagaimana Tuhan dalam penyelenggaraan hari raya. Ya kan? Ya, ikutilah firman Tuhan. Kan ada suratnya itu. Ada satu rangkaian tulisan yang di dalamnya ada sumber rahasia Tuhan. Buka aja rahasia Tuhan itu. Lihat tadi di suratnya
Al-Maidah lah ayat 114. Al-Maidah Dibuka dulu. 19. Kalau Idul Fitri besok mau perayaan, bukan perayaan. Jadi Ya. di langit. Kebanyakan orang dari perayaan, ya udah ikutin itu biar nanti jadi semua jadi perayaan. Ya jadikan Idul Fitri sebagai hari raya. Bagaimana Allah menjadikan hari raya itu? Yang banter macamnya. Tapi 14 ya. Ya, Nah, betul. bicara kebenaran itu mau jelas itu. Nah, guyon itu bengak-bengak. Artinya mawon nggih. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kuasa. Berilah kami rezeki, dan engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Endingnya apa? Jadi begitu. Jadi ada satu doa yang diajarkan Allah itu di surat Al-Maidah 114. Kalau nggak salah tadi ayatnya, nanti dicek kalau salah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Allahumma ya Allah, anzil alaina, turunkanlah untuk kami ma'idatan minas sama, itu ya, hidangan dari langit, hidangan dari langit. Untuk apa? Takulunana, untuk menjadikan bagi kami idan hari raya. Ya Allah, turunkan kami hidangan dari langit untuk hari raya bagi kami, untuk dijadikan hari raya bagi kami. Nah, di hari raya itulah orang melaksanakan perayaan. Loh, jadi kalau besok setelah Ramadan kita Idul Fitri itu berhari raya, tapi harus bisa menjadikan di hari Idul Fitri itu hari raya yang fitrah. Itu hari raya, itu fitrah. Terus caranya harus bisa menerima hidangan dari langit yang diturunkan oleh Tuhan. Gitu. Kalau sampean pengen, ya kudu menembus 7 lapisan, ngulangi 7 lapis kok. Adanya itu setelah lapisan. Ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha, puncak. Naik ke puncak, tembus 7 lapis langit. Makanya Ramadan sebulan itu dalam rangka menembus 7 lapis langit. Dengan cara apa? Imsak. Zaman cuma orang mangan, orang ngombe, orang ngeloni bojo tok. Itu cuma siang karo maghrib, bar maghrib buat traweh kolon. Paham? Tahan hawa nafsumu, kendalikan, tekan hawa nafsumu supaya rohaniahmu naik ke permukaan, nerobos 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ ada puncak kesadaran. Oke? Di situ kita bisa sadar siapa diri kita. Lalu kita sadar siapa Tuhan kita. Wajar ketemu Tuhan terus menerima anugerah pengkabulan doa, sehingga Tuhan menurunkan hidangan dari langit. Saya mau jawab simpel, mudah, apa bertele-tele? Simple. Nah, Oh, kalau simpel mudah, puncak kesadaran yang simpel adalah sadar siapa diri kita. Kita ini siapa? Manusia. Siapa? Manusia. Manusia. Insan. Sudah sadar belum? Apa manusia itu? Insan. mau nurut siapa?
Oh ya. Tapi orang nggak akan mau nurut siapa kalau dia tidak sadar siapa diri yang sebenarnya. Pasti nggak nurut. Bani saja sami nawa asokna. Saya dengar ya Allah, tapi aku ingkari. Wong saiki saya sami na, gua pikir-pikir na. Wis dikandene ngene. Bukan ngene. Wis krungu, wis gamblang. Arep nglakoni mikir sik. Nurut sapa ngono? Penjelasannya sono bayinat ada, furqan ada. Hawa nafsu. Nah itu dia al-ijla. Masih demen sama patungan sapi yang dari emas. Kecampur kalbunya. Makanya di Ramadan dilatih. Paham, Pak? Lihat. Dari mulai ayyuhalladzina amanu ditutup lalakum tatakun. Kenapa Allah menghubungkan aman dengan takwa? Kemudian aku kosong kayak wedhus ya iso. Kucing kadang kosong, Pak. Ya, jadi saya itu pernah saudara saya punya pelihara asu itu. Apa Pak? Gak mangan Pak. Ada banyak Pak. Kambing, gak mau makan seharian. Ada. Kadang lagi poso dong. Nah itu gak mangan. Mau orang mangan, orang ngombe, orang kawin. Sampai sekarang posone tingkat endi ya, tingkat itu ya padha karo itu. Itu namanya siamul mutamaniin. Itu siamul mutamaniin. Ini to'am. Itu tingkatannya orang yang puasa cuma menahan makan sama minum. Binatang bisa. Tapi ini yang amanu kemudian dihubungkan dengan la'alak tetap takut. Iman. Tidak semua orang yang diwajibkan satu dia Islam, dua berakal. Iman berakal. Jadi orang berakal tidak usah. Oke? Bukan hanya menahan makan dan minum. Jina itu menahan seluruh indera dan anggota badannya dari perbuatan dosa. Wis ngono posone. Nek cuman mau lebaran, sing poso-poso wedhus, poso kambing, kabeh lebaran, kebanyakan orang. Tapi juga ada kebanyakan orang yang karena iman dan takwa. Banyak orang yang menjadi itu yang begitu. Oke. Tapi yang paling jos itu setelah siamul mutakin itu ada siamul muhsinin. Itu udah enggak mikir macam-macam. Jadi hatinya sudah kosong. Enggak terisi apapun. Kecuali itu orang muhsinin itu. Jos. Oke ya. Jadi itu dulu. Ini nembus. Tahan itu semua nafsu. Semua macam-macam. Kecuali dia. Supaya rohani ini naik. Karena yang bisa nyambung itu rohaniah. Arwahul muqaddasah. Ruhul Qudus. Karena hanya itu medianya. Kita nyampe nembus 7 lapisan sampai muntaha, ada pengkabulan doa. Apa bentuknya? Hidangan dari itu, lontong, kupat, sayur asem, rendang. Bukan, kesadaran. Di mana seseorang sudah mencapai pada puncak kesadaran. Puncak kesadaran tertinggi adalah sadar bahwa aku ini manusia. Kalau sadar manusia itu kenapa? Itu ada di surat apa? Coba cari di surat itu. Wakulikol insanu doipa itu surat apa? Nanti bisa dibaca secara keseluruhan. Mampir. Wakulikol insanu doipa di Surat surat apa? An-Nisa kalau nggak salah.
Coba Anissa 28 Pak. Anissa barangkali. Anissa 28. Wa kulikul insanu dhaifan. Pak. Itu lengkapnya apa? Saya Iya, iya. diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lemah. Ya. Pernah dengar? Ya. Apa coba? Surat apa Pak? Nisa Anissa Ayat 28. Anissa 28 coba. yuridullahu ayyu kafa ankum wa kulikal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Oke, itu tolong disadari. Firman Tuhan ya, Sadaqallahu Azim ya. Sadaqallahu alazim. Yuridullahu liyukhaffifa ankum. Yuridullahu liyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu Dha'ifa. dha'ifa. Yuridullah, Allah itu menghendaki ayu khaffifa ankum untuk meringankan kalian, bukan memberatkan kalian. Sadari itu. Allah itu menghendaki untuk memberi keringanan kepada kalian, bukan memberatkan. Kenapa? Allah tahu dan maha tahu, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah nyatakan bahwa kalau insan dhaifan, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Sadari itu dulu manusia. Mau menurut siapa? Dhaif sampai ini. Arpopo punya kekuatan apa sama? Apa kekuatan sang punya? Kekayaan apa yang sang punya? Ada sosok kaya lah, ada sungguh, ada angku, ada sok kuasa, ada sok itu. Makanya Allah Al-Ghafur tahu manusia tak ciptakan lemah. Mahaula wala quwata illa billah. Itu salah satu bentuk kelemahan manusia itu dipertegas oleh sabda Rasul dalam hadis saya baca dalam hadis itu al insanu makhluk kotor wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Orang yang habis saum Ramadan hawa nafsunya ditekan, udah tidak ada gejolak hawa nafsu, muncul naik ke puncak kesadaran, aku menungso kanggonan lali, kanggonan salah, aku salahku mesti akeh. Itu hidangan dari langit puncaknya. Kesadaran itu harus kita miliki. Kalau itu sudah disadari, ya kehidupan itu nyaman, tentram. Benar. Nah, tak persimpel sekarang. Biar sampai nggak bingung nanti bagaimana ini. Itu kesadaran itu aja dulu tuh. Nanti akan keren. Oh, menungso ya, pada karaku, sama lemah. Ayolah, sama kita bantu kelemahan. Kowe karo aku padha. Kowe menungso, aku menungso. Kowe nek ora mangan luwe, aku nek ora mangan yo luwe. Ini kowe nek ora duwe pusing, aku yo padha ora duwe pusing. Dungo wedi kabul kabeh ning salat ora enggak punya duit pening juga kepala. Kan gitu, Pak. Sadari. Dan setiap manusia inna rabbaka akhatobun. Sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi pada semua manusia. Sadari itu dulu. Kalau udah kau sadar tentang dirimu sebagai manusia, kau sadar siapa Tuhan. Tuhan itu meliputi pada semua manusia. Halo, keren? Keren. Udah sadar itu, tak persimpel. Udah dulu. Udah dulu. Udah dulu rasa semangat Mas. Rasa semangat aku mau bikin aku kendor. Gak apa leh. Gimana Pak? Gimana? Semangat ya kan sing iku cuman apa niatmu? Cuman iseng-iseng doang. Udah dulu. Ada nah. Mau jawab Udah dulu.
Goreng tempe ben ra gosong diwolak-walik. Jemur kasur sing apik diwolak-walik. Urun rembug ben gak ecek. Pikirane kudu di wolak-walik. Rembug pikiran ora nggo walik blas. Ini nyambung belas ngono pikirane ra diwalik blas. Pikirane diwolak-walik. Diwolak-walik. Balik buat delok Ganting sono. ben dadi. Nggih. Nah, saiki simpel. Menyadari betapa sulitnya menyerap ilmu-ilmu seperti itu. Akhirnya apa? Oleh kebijakan para dai-dai pada abad 14 yang digerakkan oleh harapan dakwah wa tarbiyah beliau dengan cara adaptasi. Ini disederhanakan. Wis jamaahmu nek kok jak ngomong ngono delok. Dong bingungi kabeh ndelok laine. Ketok nek bingungi kabeh. Wis ben aja bingung, ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil wajadil humbilati ya ahsan. Ini ajak orang ke jalan Tuhanmu itu dengan jadi kontinasa ala kabri memulihim akamu tak jak rodo mumet-mumet ora tekan tak sederhanakan. Satu, sadari dirimu ciptaan Allah yang gaib dan Allah juga tahu banget ciptaannya sehingga tidak mau membebani, tidak mau memberatkan kita. Bahkan la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Ya Allah, jangan beban berat yang luar kesanggupan kami. Ya kan? Enggak ada berat. Allah ringankan apa kita itu. Nah, cuman menungso gak sadar kemanusiaane. Kowe ku menungso gayamu lho kaya malaikat iblis rada mirip-mirip. Ini gayane mirip. Ya. Dulu. Allah sadar sehingga ini diringkes lah. Ya wis, saiki wis mari Ramadan wis sadar. Oh nafsune wis mulai dolerem. Wis nyadari kelemahan dirinya, wong ora mangan yang ngono ya lemes kontrak, kudu diajak ngomong kan. Terus suarane sampai arep ilang barang. Ya kan? Ya, boleh Pak Tarso lah, Pak Tarso ngejubir. Bacor banget saya dengerin. Oh dari awal Ramadan sampai mau akhir Pak Tarso terus. Enggak, dia aku yang ngono. Oke ya? Tang. Dijelokno. Pilih hikmah kan. Tang wis wong niku kanggonan lali lan salah. Begitu Ramadan selesai sadar kabeh, begitu Ramadan rampung kabeh ngakoni salah. Halo. Besok sawalan itu. Golek wong bener angel. Kabeh ngaku salah. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga bin Adipati Wirotejo. Ya kan? Bin Aryo Tejo. Ya kan? Bin Aryo Adikoro. Bin Aryo Wirotejo. Aryo Wirotejo itu penasihat kerajaan Singosari. Yang kemudian ditugaskan menjadi wali atau adipati di Sumenep untuk menghadang pasukan Mongol Kublai Khan. Karena pernah Kublainya dipotong. Iya. Mana di sini ada Wirogyo. Mana nggak kawan kawan. Ya. Dia jawantahkan. Wes saiki nek wis bar poso kudu bodho. Bakdoe rampung. Oh. Nggih sampeyan. Rampung ya. Wis rampung, saiki kita berhari raya. Syaratnya hari raya harus menerima hidangan dari langit.
Anjil ale namae datemena samai. Andi wujude angel lho mbayangno. Digawekno kupat. Ngaku lepat. Wis saiki wis nampa hidangan dari langit, puncak kesadaranmu jadi manusa tanggonan keluputan, wis saiki kabeh kudu ngaku lepat. Rame kupat nanti lebaran. Rame. Kudu punya rasa terima kasih karo leluhur. Oh, jangan mendewa-dewakan leluhur bangsa lain. Kupat ngaku kabeh ngaku lepat. Kowe nek wis ngaku lepat, aja mung ngaku lepat, kowe kudu duwe lelaku. Dijogo lelakumu. Kanggo apa? Ya kanggo kupat. Apa itu? Laku papat. Apa laku papat sing kudu kok jogo? Nek wis bar poso, iku lebaran dong jenenge bakdo. Wis ora poso nek aja poso terus kudu mentang-mentang sok. Ora yo. Bar poso tek langsung poso meneh. Alasan sunah Rasul, Pak. Sunah Rasul kok endi kowe? Katanya kalau takwa nang pasar Ramadan kemudian diiringi puasa 6 hari. Oh, alah ngaji. Bakdo saiki oleh lebaran. Kabeh hari raya. Nikmati hidangan dari langit dari Tuhan. Kupat wis ngaku lepat, kabeh do enak. Lihat semua orang keberkahan melimpah. Semua orang membuka pintu rumahnya lebar-lebar, siap menerima tamu berapapun banyaknya dan disambut dengan legowo senang hati. Plus dijamu dengan apa yang ada. Hidangan tersedia di meja. Bahkan sebelum tamu datang, hidangannya wis siap. Kait ndek bengi. Saiki wis apa? Tamune urung teko. Malam takbiran wis dimasakno rendang kali iki. Buktekno sesuk. Nah, udah budine mau sawah ngomong. Laku pertama lebaran ya. Wis nek lebaran. Ayo wis bar poso. Kowe luwe ora enak. Dulu-dulumu kono kene sing golek pangan kangelan nek awan kluwen telat oleh masak kaya ora enak. Ayo kowe luberan ah. Wis ndek lapangan rezeki. Ayo. Diluberin. Luber. Cukup pangan dhewe. Zakat fitrah. Sedekah. Infak. Saya ikhlasnya, jangan. Sedekah infak saya ikhlasnya. Sesuai batas kemampuan yang ada. Sadar itu hidangan dari langit. Tapi keren ini. Lebaran, wis lebaran. Wis saiki ayo do lebaran. Karena sadar kita ini masuk rumah banyak lupa, banyak salah. Ayo kita saling maaf, nek wis dijogo. Kami saling memaafkan, kita udah nggak ada masalah satu sama lain. Kita udah kembali suci, kembali bersih seperti bayi baru lahir, dijaga. Ya, dikasih hiasan yang bagus. Ayo laburan. Jadi ada lebaran, ada luberan, ada leburan, ada laburan. Nganggo klambi sing apik. Aja wudo terus. Pak mubah ya, wudo oleh klambi mubah mah. Oleh wudo oleh ora oleh wudo. Nganggo klambi sing apik. Panane oleh putih, oleh abang, oleh kuning, oleh itu sesuai. Nah, itu mode. Kalau nganggo sarung yo kena, nganggo kathok yo kena. Nganggo gamis yo kena, nganggo jas, nganggo beskap yo apik. Sorjan yo kena, nganggo blangkon yo kena. Apa sing yo? Hah? Alhamdulillah. Nah, saiki nek wis, ayo dilakon. Ayo kita melakukan hal-hal yang baik-baik. Vaksin kama aksanallah ilaika. Berbuatlah baik kamu terus sebagaimana Allah sudah berbuat baik sama kamu. Supaya menjaga kebaikan itu jangan sampai terbongkar lagi, ayo dilengkapi kupate nganggo lepet, ditilep sing rapet, sing wis yo wis lah, aja diungkit-ungkit, engko ndak marakno gelo meneh.
wis sikap sekarang. Itu mikir stres gua lu gini gitu lu bersikap kagak juga, tetep aja begitu-gitu aja sudah kamu. Itu masalahmu galau. Ra iso turu, ra iso mikir, senyum berat. Karena mikirin masalah yang terjadi. Bikin status. Itu masalah bikin status. Jadi berarti Nah, dia sendiri yang bikin status, dia yang uring-uringan sendiri. Kan ya. Bukan. Update status yang diperhatikan orang. Iya. Langsung orang-orang. Wes. Ditilap sing Rapat. Gitu Pak Dedi. Itulah makanya kita akan kembali kepada kembali seperti kejadian semula. Kayaumi awali maulidin, seperti hari pertama kita dilahirkan oleh ibu, bersih. Oke, itu namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kalau nggak mau ngikutin kebanyakan orang.